Pertemuan tak terduga di bulan Juni. Nah ya, jadi di video kali ini ada pertemuan tak terduga di bulan Juni ini. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu secara tak terduga, gimana energinya dan gimanakah kedepannya. Aduh ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman semuanya ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya. Klik aja link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung aja guys, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Kita cek dulu ya. Wow. Kalau dilihat ya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Meskipun demikian, orang ini tuh sangat sayang sama kamu. Karena segala sesuatu hal yang dia lakukan saat ini tuh semata-mata untuk masa depan hubungan kalian bersama. Jadi nantinya ya, setelah kamu dipertemukan sama dia ya, kamu tuh nanti mungkin akan sering banget ya merasa jarang berkomunikasi, jarang bertemu, bukan karena dia nggak cinta, melainkan ya karena orang ini tuh pengen sekali gitu ya mempersiapkan masa depan yang indah bersama kamu. Karena yang saya rasakan ya, beberapa dari dia ini memang tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat bertanggung jawab ya. Jadi dia tidak ingin membuat pasangannya kelak menderita. Nah, maka dari itu sebelum dia menikah ya, dia ingin mempersiapkan segalanya ya. Jadi kayak misalkan nanti setelah kamu nikah sama dia tuh ya, kamu nanti akan seneng ya, karena segala sesuatunya mungkin dia udah punya rumah, udah punya kendaraan sendiri, sudah punya tabungan, investasi. Nah ya, jadi kan itu yang kamu cari gitu ya. Dan di sini beberapa dari dia ini sepertinya orang yang sangat bertitle ya. Mungkin ya beberapa di antara dia ini orang yang sangat berpengaruh di tempat kerjanya. Mungkin dia seorang supervisor, mungkin dia seorang manajer, CEO mungkin bisa juga ya. Yang jelas tuh dia sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan dia tidak bisa gitu ya memperlakukan pekerjaannya itu seenak waktu dia sendiri demi kepentingan pribadinya. Dan di sini tuh dia nggak minta apa-apa dari kamu, karena yang dia butuhkan tuh cuma satu, hanya rasa pengertian kamu gitu. Karena tanpa pengertian kamu, hubungan ini nantinya itu tidak akan berkembang, tidak akan berjalan lancar. Nah, maka dari itu dia tidak menuntut apapun ya. Dia tidak menginginkan ya menjadikan kamu seperti apa yang dia mau. Cukup ngertiin dia aja itu sudah lebih dari cukup. Dan di sini yang saya rasakan ya, di sini ada kartu Death of Rabbit ya, bottom decknya. Di awal tuh memang dia orangnya sangat misterius gitu ya. Dalam artian tuh itu justru malah yang membuat diri kamu tuh penasaran, ingin mengenal dia lebih dekat. Kenapa? Karena memang di awal tuh dia pribadi yang kayaknya sedikit tertutup ya, nggak mudah menceritakan tentang detailnya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia udah ngerasa nyaman sama kamu dan dia udah tahu siapa kamu, tanpa kamu minta pun orang ini akan menceritakan sedetail-detailnya tentang pribadi dia, maksud tujuan dia mendekati kamu, dan tentunya ketulusannya. Justru malah orang yang seperti ini ya, biasanya itu orang yang berkualitas ya, daripada orang yang terlalu ngebu-ngebu di awal tapi ujung-ujungnya apa, menyakiti batin perasaan kamu. Nah, mending ketemu orang kayak gini aja ya, dalam artian tuh misterius di awal tapi pergerakannya pasti, daripada sok sempurna di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Oke. Jadi kita cek lagi di sini guys, kita akan lihat ya siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Di sini ada kartu Seven of Wands. Wow. Menarik ya. Saya melihat bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat spiritual. Artinya kalau dia seorang cowok, artinya ya dia ini nggak cuma
menjadi pasangan yang baik aja, tapi dia juga bisa menjadi pemimpin atau imam yang baik untuk keluarganya. Kalau dia seorang cewek, ya artinya dia cewek yang mungkin apa ya, bisa dibilang tuh cewek yang uti-uti gitu ya, cewek yang mungkin tuh ya bisa mengarahkan pasangannya ketika pasangannya salah ya, dan dia sangat bertanggung jawab terhadap suaminya. Nah ya, dia ini orangnya sedikit pemalu, dia orangnya pendiam ya, tapi dia orangnya nurut banget ketika dia sudah cinta ya. Dan di sini dia juga tipikal orang yang menurut aku tuh sudah menemukan titik jati dirinya dia. Artinya ya, mungkin dia ini orang yang sudah menemukan pendiriannya, orang yang sudah dewasa ya. Dan dia juga termasuk orang yang mungkin tuh kayak fokusnya dia saat ini tuh nggak fokus cari seneng-seneng ya, melainkan fokus utama dia saat ini cari pendamping hidup, cari orang yang bisa ngerti, orang yang bisa diajak berumah tangga, karena dia udah capek ya kayaknya ketemu terus ya sama hubungan yang kayaknya itu cuma main-main ya. Makanya konteks utama dia saat ini tuh ya dia pengen ketemu orang yang bisa ngawinin dia kalau dia cewek gitu. Kalau cowok ya dia cari gitu seseorang yang bisa diajak buat nikah gitu. Jadi bukan untuk seneng-seneng gitu ya. Dan di sini beberapa dari dia ini emang tipikal orang yang menurut aku tuh pemendam ya. Jadi ketika dia ada sesuatu hal tuh nggak langsung diucapkan, tapi dia pendam ya. Tapi dari gerak-gerik dia, sikap dia itu menunjukkan kalau dia tuh ada tekanan ya, ada tekanan, ada gejolak gitu ya. Tapi nggak bisa dia ceritakan. Makanya di sini kalau kamu deket sama orang ini tuh peran kepekaan kamulah yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kamu nggak peka, kamu akan kesulitan untuk mengenal dia, untuk mengetahui gitu ya apa yang dia rasakan. Karena dia ini memang bukan tipikal orang yang transparan ya guys. Terus wow, menarik juga ya. Beberapa dari dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh hampir sama ya energinya ya. Dia nggak terlalu banyak bertindak, tapi banyak orang yang suka sama dia. Nah ya, jadi banyak tuh orang yang pengen nempel sama dia, pengen deket sama dia, kejar-kejar dia. Karena yang saya rasakan gitu ya, justru malah orang yang kelihatannya soft spoken tuh bikin orang lain tuh ngerasa penasaran kayak gitu. Dan kita cek bottom decknya ada apa. Wow. Ya di sini tuh kalau kamu udah dipertemukan sama dia, kamu tuh bakal dibikin kepikiran terus sama nih orang. Kenapa? Karena kayak sedetik aja tanpa dia tuh rasanya kayak berpisah setahun. Karena apa? Ya bisa dibilang orang ini bisa menghadirkan kenyamanan, dan orang ini tuh juga bisa menjadi support system yang baik. Jadi kayak dia tuh juga bisa menjadi seorang healer gitu. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya. Kamu tuh langsung nyaman sama dia, ketika ada masalah diceritakan ke dia itu dia bisa mengarahkan, rasanya tuh kayak plong. Nah makanya ya di sini sehari saja kamu tanpa dia tuh rasanya kayak keliengan ya, pusing terus memikirkan dia ya, karena itulah yang dinamakan cinta. Aduh bukan lagi. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu di bulan Juni ini? Kita cek terlebih dahulu. Wow, saya melihat ya, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya mempunyai trauma atau pengalaman buruk di masa lalu akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, dan kamu dipertemukan sama dia sebenarnya di saat orang itu masih belum sembuh total ya akan trauma dia di masa lalu. Makanya kenapa gitu ya, meskipun kamu udah membuktikan cintanya dia, tapi orang ini tuh kena trust issue. Nah jadi itu tantangan terbesar kamu, karena meskipun kamu udah menunjukkan rasa sayangmu, ketulusan kamu, tidak mudah membuat orang ini tuh langsung percaya. Kenapa ya? Karena dia dibayangi oleh ketakutan ya, oleh ketakutan akan kegagalan dan kehancuran dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya. Tetapi ketika orang ini sudah mencintai kamu ya, dia akan mencintai kamu ugal-ugalan gitu ya. Dan nantinya tuh setelah dia dipertemukan dengan kamu, dia berharap ya bahwa diri kamu tuh bisa menjadi penyembuh trauma luka lamanya. Nah makanya ya, kamu tuh di sini harus benar-benar bisa membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh tidak seburuk sama orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Karena susah juga ya berdealing dengan orang yang trauma. Kita udah membuktikan tapi tetap aja dia nggak percaya.
kita udah tulus sama dia, katanya gitu ya, dibilang tuh masih main-main gitu. Kamu juga menerima dia padanya ya, tapi dia masih meragukan diri kamu. Nah ya, jadi itulah tantangan terbesar yang nantinya akan kamu hadapi, karena kamu akan dipertemukan dengan orang yang sepertinya punya trauma di masa lalu. Tapi sisi positifnya, ketika orang ini sudah nyaman sama kamu, ketika dia udah mencintai kamu, wow, dia akan rela mengorbankan segalanya ya demi bisa bertahan dengan kamu. Dan di sini nantinya ya, saya merasa kamu tuh bakal dibikin bingung sama awal perkenalan antara kamu dan dia. Kenapa? Ya siapa yang nggak bingung gitu ya. Gue ini udah jujur loh tulus sama kamu, tapi kamu tuh masih tetap nggak percaya sama aku gitu. Gue tuh udah berusaha gitu ya, menunjukkan kasih sayangku ya, tapi tetap kamu katain gombal lah ya. Kamu katanya modus lah gitu. Padahal ya itulah isi kata hatiku. Nah, makanya di sini beberapa di antara kamu tuh nantinya bakal dibingung sama dia. Bakal dibikin bingung sama dia. Kenapa ya? Karena susah juga gitu ya berdealing sama orang tuh yang kena trust issue ya. Jadi kayak kita tuh dituntut untuk effort mati-matian ya, demi membuat dia merasa yakin bahwa diri kamu tuh tidak seburuk dengan orang-orang yang pernah dia kenal di masa lalu gitu. Dan nantinya itu yang saya rasakan hubungan kalian tuh bakal ngalir aja. Mungkin di awal kamu bakal merasa kesulitan ya untuk mengenal dia. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kamu tuh nantinya bakal tahu gitu loh ya. Ya tahu, tahu segalanya tentang dia, tahu segalanya tentang apa yang membuat dia terluka ya. Tahu juga arah tujuan dia di mana setelah kamu tuh benar-benar mengenal sosok pribadi dia. Dan di sini tuh saya merasa ya bahwa beberapa dari dia ini nantinya tuh kayak ya apa ya, dalam artian tuh dia bisa nerima kamu apa adanya setelah dia benar-benar melihat bagaimana kualitas ketulusan kamu. Oke. Jadi tervalidasi ya. Kita cari lagi di sini, kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni? Kita cek terlebih dahulu. Tuh. Ya, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang nantinya akan ya dipertemukan dengan kamu tuh di saat dia sedang menghadapi suatu masalah. Ya, nggak tahu ya masalah apa, entah masalah hutang piutang, entah masalah finansial, atau mungkin ya masalah dia yang sepertinya masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Dan kamu tuh nantinya dipertemukan sama dia memang ya pada saat posisi dia ini benar-benar di bawah, benar-benar kayak posisi nol. Nah makanya ya nanti orang ini tuh benar-benar merasa kagum sama kamu gitu. Karena apa? Dari sini dia bisa menilai ya, ternyata kamu tuh benar-benar tipikal seseorang yang mencintai dia dengan tulus tanpa melihat siapa dia, apa latar belakangnya, dan bagaimana kemampuannya. Nah ya, makanya nanti tuh dia benar-benar merasa terkagum-kagum sama kamu gitu. Karena ya mungkin cara berpikir dia selama ini tuh nggak ada ya orang yang kayak kamu. Orang-orang tuh hanya ngincar mungkin materinya ya, hanya mau deket di saat mungkin dia sudah sempurna gitu ya. Tetapi kamu berbeda ya, kamu tuh nggak kayak yang lain ya. Dan dia bisa membuktikan dengan mata kepala dia sendiri gitu bahwa ya kamu tuh benar-benar ikhlas sayang sama dia gitu. Meskipun mungkin ya kerjaan dia masih serabutan, penghasilan dia ini masih nggak stabil, lebih gedean kamu lah ketimbang dia, tapi kamu nerima dia padanya. Nah itu yang membuat dia tuh merasa terkagum-kagum sama dirimu ya. Dan di sini ada kartu Three of Cups. Wow ya, saya melihat ya di sini ada kartu Three of Cups ya. Ini tapi nggak semua. Beberapa di antara dia ini sepertinya ya, dia pernah menikah tapi gagal, atau dia pernah hampir menikah tapi ditinggal pasangannya ya. Atau mungkin ini berlaku juga ya di energi kamu gitu. Kamu pernah menikah tapi gagal ya, tapi dipertemukan dengan seseorang yang mungkin tuh masih perjaka, masih perawan ting-ting ya, seperti itu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini.
Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini? Kita cek terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Devil. Wow. Oke. Awalnya kamu tuh takut ya dipermainkan sama dia, karena bisa dibilang hubungan yang kamu jalani sama dia nantinya itu hubungan yang kayak perkenalan kalian tuh masih terlalu singkat gitu. Tapi karena kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu, akhirnya kamu tuh memutuskan untuk jadian. Tetapi di sini yang saya rasakan ya, beberapa di antara kamu tuh nantinya benar-benar merasa takut gitu ya. Di saat gue udah mulai sayang sama kamu ya, aku tuh takut dipermainkan olehmu. Karena jujur aja gitu ya, gue tuh nggak siap ya dipermainkan ya. Bisa dibilang gue tuh tipikal orang yang nggak suka main-main sama urusan perasaan. Nah ya, tetapi nantinya gitu ya, orang ini tuh bisa menjawab keraguan kamu dari yang awalnya kamu ragu sama dia, jadi merasa yakin gitu. Kenapa ya? Karena bisa dibilang orang ini apa ya, bisa dibilang tuh menunjukkan keseriusannya gitu, bahwa dia sama sekali tidak punya niat sedikit pun untuk mempermainkan perasaan kamu. Dan dari situ tuh akhirnya keraguan kamu tuh terjawab. Nah, kamu nantinya akan bahagia sama dia meskipun kisah kamu sama dia bakal sedikit rumit di awal. Ya, kenapa rumit ya? Karena mungkin masih ada lah ya, terkadang tuh energi-energi drama, ya ada energi-energi mungkin ya sedikit-sedikit kebohongan lah ya. Itu yang nantinya tuh akan ngebuat diri kamu tuh ngerasa kesel di awal. Cuman nantinya orang ini akan berubah ya, akan berubah demi kamu ya, akan sayang demi kamu ya, akan apa ya, dalam artian tuh ya dia akan bersungguh-sungguh gitu ya. Wow, ketemu kartu ini lagi ya, bottom decknya Seven of Cup. Dan ini tapi energinya berbeda ya. Beberapa di antara kamu tuh nantinya dituntut untuk berpikir keras ya, untuk mempertimbangkan dia apakah kamu tuh bakal jadiin dia ya, menjadikan dia pasangan kamu atau tidak gitu. Karena di awal tuh dia nggak meyakinkan banget. Ya, di awal tuh dia meragukan banget gitu. Lo tuh kayak Mr. X gitu ya, semisterius itukah gitu. Dan gue juga nggak mau gitu ya jatuh cinta kalau pada akhirnya kau permainkan. Makanya kayak kamu tuh nantinya dituntut untuk super duper mikir gitu ya, apakah kau menerima dia sebagai pasangan kamu atau lebih baik kita TTM-an aja atau kita sahabatan dulu gitu ya. Baru setelah aku tahu karakter kamu, tahu isi daleman kamu, isi daleman ya, masih itu isi daleman perasaan kamu ya, kita bolehlah memikirkan langkah selanjutnya gitu. Karena jujur aja cinta tuh nggak bisa ya dikejar buru-buru. Cinta tuh butuh waktu ya, nggak butuh kayak lari maraton gitu. Oke, kita cek lagi ya guys. Di sini kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu di bulan Juni ini? Kita cek terlebih dahulu. Tuh ya, kamu tuh nantinya bakal kesel loh sama nih orang. Kenapa? Ya karena dia terlalu banyak rencana, tapi satu rencana pun tuh nggak ada yang jadi gitu. Kayak misalkan kalian sudah kenal, orang ini akan menjanjikan pertemuan dengan kamu, tapi di saat sudah hari hanya, nah kebanyakan drama. Nah itu yang awal yang membuat diri kamu tuh nanti merasa marah sama dia, kayak merasa bete. Loh, kamu tuh gimana sih gitu, kita kan udah kenal sejauh ini gitu, masa kamu tuh nggak ada niat buat datang nemuin aku, sedangkan gue nggak mau dong pacaran cuma via virtual doang gitu. Gue juga pengen tahu ya siapa lo, gimana aslinya kamu, gimana latar belakangmu, karakter kamu tuh kayak apa, ya aku harus tahu. Karena ini kan menyangkut pasangan hidup, satu kali seumur hidup, jadi gue nggak mau salah pilih gitu. Gue nggak mau gitu ya nantinya menyesal di kemudian hari gitu. Karena menurut aku tuh beberapa dari dia ini yang membuat terkendala untuk datang menemui kamu tuh masalah jarak ya. Karena di antara kamu tuh nantinya bakal menjalin hubungan LDR sama nih orang gitu ya. Tapi setelah semuanya terselesaikan, nantinya orang ini tuh bakal pindah ya. Meskipun nggak satu lokasi dengan kamu, setidaknya jaraknya itu lebih dekat ya dengan kamu. Dan itu udah ada kepikiran gitu ya. Terus beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh sebenarnya ya, dia ini orang yang memiliki pendirian yang sangat kuat gitu.
Cuman kalau untuk urusan cinta itu kayaknya enggak. Ya, jadi mungkin dia punya pendirian kalau untuk urusan kerjaan, ya. Tapi kalau untuk urusan masalah perasaan, cinta, hati tuh, aduh, ya. Kayaknya nih orang tuh kayak nggak punya pendirian deh gitu. Karena kadang-kadang dia seperhatian itu sama kamu, ya. Tapi besoknya lagi dia bisa berubah kayak musuh dengan dirimu. Nah, itu kan bikin kamu pusing sendiri. Waduh, ya. Ini tuh aku melihat bener-bener cerita kamu ya, kisah kamu sama dia ini kayak drama banget. Kenapa? Karena nanti meskipun kamu udah kenal dia, tapi akan ada fasenya dimana kamu bakal putus nyambung sama dia gitu. Kayak mungkin satu minggu ini diri kamu tuh deket banget sama dia, tapi 2 minggu kemudian gitu, kalian tuh berjarak banget gitu. Terus dia muncul lagi, hadir lagi dalam hidup kamu, ya. Tapi gitu lagi, ya. Di saat kayak kamu tuh mungkin merasa bahwa ini adalah akhir dari penderitaan kamu, ternyata tidak, ya. Justru malah kayak orang ini tuh nanti pergi lagi ya, yang katanya mungkin pekerjaan dia dipindah lah ya, atau mungkin beban kerjaan dia jauh lebih hebat ya ketimbang kemarin, ya dia mendapatkan tekanan-tekanan, ya seperti itulah. Jadi makanya di sini saya melihat tuh kayak energi kamu, meskipun kamu dipertemukan dengan orang ini, tapi nanti tuh kayak ikatannya tuh bakal putus nyambung, maju mundur gitu loh. Tapi nggak selamanya seperti ini ya, karena akan ada fasenya. Ya di sini dia akan memberikan warna baru dalam kehidupan kamu gitu. Mungkin di awal bolehlah dia kayak gini gitu, tapi di separuh perjalanan hubungan kamu dia bakal serius kok ya. Dia bakal bersungguh-sungguh sama kamu kayak gitu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Ya asalkan diri kamu sabar sih, oke, nggak apa-apa ya, worth it banget gitu loh. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini? Wow, Nine of Wands ya. Oke. Wow, menarik ya. Kamu dan dia tuh ada batasan usia ya. Yang saya rasakan. Jadi kayak kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memiliki perbedaan usia dengan kamu. Dan perbedaan usia ini menurut aku tuh sangat jauh gitu ya. Mungkin bisa juga ya usia dia ini di bawah kamu banget. Mungkin bisa juga beberapa dari dia usianya ini di atas kamu banget. Tapi ingat ya, cinta itu nggak ada batasan. Apapun perbedaan usia kalian, selagi kalian bisa ngimbangin satu sama lain tuh is okay, no problem gitu ya. Terus dia ini orang yang menurut aku tuh ambisinya gede ya untuk ngedapetin kamu. Jadi kayak nantinya tuh dia akan pepet kamu terus ya. Dalam artian mungkin kamu akan hari-hari kamu tuh direcokin sama dia gitu ya. Dalam artian tuh kayak ya mungkin kamu tuh dituntut untuk apa ya, dalam artian tuh ngasih kabar ke dia, ngasih kasih sayang, ngasih perhatian. Karena kalau nggak kamu lakukan, dia bakal ngambek. Dia bakal kayak tikus curut gitu ya. Terus ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya beda ras gitu ya. Kamu mencintai bule mungkin ya, atau mungkin dia bule gitu, sedangkan kamu WNI gitu ya. Kamu dicintai sama dia gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, meskipun hubungan LDR itu sangat menyiksa, tapi hasilnya nanti bakal indah gitu ya. Dan dan di sini tuh dia ini benar-benar bisa menjadi tempat bersandar kamu. Mungkin selama kamu belum ketemu sama dia, kayak kamu tuh ngerasa hidup ini terlalu berjuang sendiri. Tapi setelah sosok ini hadir dalam hidupmu, dia bisa menjadi tempat untuk bersandar, tempat untuk bercerita gitu ya, bercerita, membagi keluh kesah ya, membagi asmara dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kamu tuh bakal ngerasa seneng banget sama dia gitu ya. Terus kita lihat, oh ya, dia nggak suka dikekang orangnya. Karena makin kamu ngekang dia akan makin kurang ajar. Dalam artian gimana sih? Makin diri kamu ngekang dia, membatasi ruang geraknya, dia akan makin bertingkah gitu tanpa sepengetahuan kamu. Tapi jika kamu tuh bisa memberikan dia kebebasan, maka orang ini tuh bisa jaga amanah ya, bisa menjaga kebebasan yang sudah kamu berikan ke dia gitu. Jadi
ya udah gitu, cintailah dia tanpa harus mengekang. Artinya apa gitu ya, meskipun dia kamu kasih kebebasan, tapi orang ini tahu loh ya, tahu batasan mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan atau mengecewakan sama orang yang benar-benar udah cinta dan sayang sama dia, kayak gitu ya. Menarik banget. Kita cek lagi ya guys di sini. Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni ini. Ada kartu The Tower. Wow. Kalau dilihat, wow. Wow to the wow. Aku shock sih ya. Karena saya merasakan adanya energi bahwa dia adalah orang yang sebenarnya sudah pernah singgah di hati kamu. Nah ya, CLBK tuh artinya dia adalah masa lalumu gitu. Mungkin dia dulu adalah seseorang yang pernah menghancurkan hati kamu, pernah menghancurkan masa depan kamu, pernah menghancurkan hidup kamu atau pekerjaan kamu. Tapi di pertemuan ini dia hadir sebagai ya self healer kamu. Ya, dia akan menebus semua kesalahannya, dia akan membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak seburuk seperti di masa lalu. Akhirnya kamu tuh seneng gitu, karena ya bisa dibilang aku yang bikin gak kuat hubungan sama kamu tuh karena mungkin sikap egomu gitu ya. Terus kamu tuh selalu bertindak liar kepada aku gitu, kamu terlalu dominan ya, kamu terlalu memikirkan emosional kamu daripada berpikir secara jernih. Nah makanya kenapa kita dulu putus dasar. Yaitu karena kelakuan bejat lo gitu ya. Itu dasar, itu karena kelakuan diri kamu sendiri. Gak sadarkah kamu? Dan dia nantinya akan mohon ampun ke kamu, akan meminta maaf gitu ya. It's okay lah gue salah gitu, tapi kasih aku satu kali kesempatan agar aku tuh bisa membuktikan kepada kamu ya bahwa gue udah berubah jadi Catwoman, jadi Power Ranger gitu ya. Intinya gue udah berubah gitu. Ini semua demi gue lakukan tuh ya karena aku sayang sama kamu. Aku pengen ya mengulang kisah yang memorial indah gitu ya, yang jauh lebih baik ketimbang dulu gitu. Terus di sini The Tower ini juga menggambarkan tentang ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin dulu kalian pisah-pisahan, tapi saat ini dipertemukan untuk terikat selamanya. Wow ya. Jadi benar-benar the real of drama ya. The real of Dracin. Dan wow, dia dulu bertopeng banget ya. Dia dulu nggak realistis gitu. Kamu disayang-sayang, disanjung-sanjung saat dia ada butuhnya. Ya, dipuji-pujilah kamu, diratukanlah kamu, dirajakanlah kamu kalau kamu cowok gitu ya. Nggak taunya ya ternyata dia kadal. Ya, nggak taunya ternyata dia bertopeng gitu. Dia tuh kayak kadal banget loh ya, bisa berubah-ubah gitu ya. Di saat dia minta sesuatu dari kamu tuh ya, dia bucin banget ya. Seolah-olah ya. Seolah itu kayak ya intinya seseorang di dunia ini cuma kamu doang dah gitu, nggak ada yang lain, nggak ada seseorang pun yang bisa nandingin kamu gitu. Tapi di saat sisi menyebalkannya muncul, udah dia kayak reok gitu, dia emosional gitu, dia NPD. Kamu dipojokkan, disudutkan sama dia, itu udah hal biasa, udah makanan sehari-hari gitu ya. Dan akhirnya dia saat ini di titik menyesal ya. Artinya dia benar-benar menemukan titik perubahan dia. Dia sadar bahwa nggak ada orang yang kayak kamu gitu ya. Karena beberapa dari dia mungkin selama berpisah dengan kamu tuh dia sempat pernah mencoba berkali-kali ya menjalin hubungan dengan orang yang ini, orang yang itu. Ternyata selama sama belangsaknya akhirnya dia memvalidasi dan mengakui gitu ya bahwa is okay lah gitu. Ternyata nggak ada ya orang yang kayak kamu. Ternyata kemarin-kemarin tuh gue aja yang nggak bersyukur gitu. Udah diberikan orang yang kayak kamu, tapi tetap aja gue nggak bersyukur gitu ya. Gue masih salahin kamu, gue masih pandang kamu sebelah mata, gue masih terlalu banyak tuntutan, sedangkan gue nggak sadar gitu ya. Apakah selama ini gue ini sudah menjadi pasangan yang terbaik buat kamu atau tidak gitu. Kita coba cek dulu energinya ya guys. Kita cek dulu energinya. Aku minum dulu deh. Oke,
Aku cek dulu energinya. Kita cek dulu gimana energi dia. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu di bulan Juni? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juli? Energi dia. Dia orangnya suka memberi, ya. Dia orangnya suka memberi. Jadi tanpa meminta pun kamu akan diberi apapun, ya. Diberi kasih sayang, mungkin diberi materi ketika ada rezeki lebih, ya. Atau mungkin ya dia ngasih perhatian, ya. Ngasih sesuatu hal yang gak akan pernah kamu lupakan, ngasih anak maybe, ya. Tapi nanti setelah nikah gitu, ya. Dia ngasih benih-benih gitu. Benih-benih apa? Jangan negatif dulu. Benih-benih cinta, kasih sayang, dan ketulusan gitu. Tapi semuanya berbeda. Ketika kamu udah kecewakan dia bakal berubah. Dia nggak akan memberi lagi. Mungkin yang dia beri kebencian, kecuekan, kejutekan, ya. Akan diberi rasa marah tuh yang menggebu-gebu. Nah gitu. Karena cinta dia tergantung dari cinta kamu ke dia gitu. Jadi kayak perasaannya ya tergantung dari seberapa besar kamu ngasih sayang ke dia gitu, ya. Intinya dia orang yang suka memberi. Terus bottom decknya dia juga orang yang menurut aku tuh prinsip dia dalam menjalin hubungan, aku nggak mau dikejar, aku nggak mau dicintai, ya udah kita harus bisa bersikap adil gitu ya. Kita tuh harus sama-sama mencintai, sama-sama dicintai, sama-sama bisa menjadi support system gitu ya, sama-sama mengisi kekosongan, sama-sama melengkapi kekurangan gitu kan. Kadang ada ya orang tuh yang kayak pengennya tuh dia sok sempurna sedangkan kamu disalahkan gitu, sedangkan dia pengen dinilai bener terus kamu yang disalah-salahin. Tapi ini orang beda. Bedanya di mana? Ya iyalah gitu, karena ya dia pengen ya hubungan ini tuh berlaku secara adil, ya. Hubungan ini tuh benar-benar bisa berlaku secara adil. Kayak misalkan, ya gue udah sayang sama kamu, ya kamu juga harus sayang sama aku gitu. Gue udah setia sama kamu, kamu juga harus setia sama aku gitu. Ini tuh harus bisa sama-sama bersikap adil gitu ya. Terus kita lihat bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Wow. Kalau dilihat, menarik ya. Ini ada kartu Nine of Cup. Nine of Wands ya. Jadi saya merasa mungkin di awal tuh perjuangan hubungan kalian tuh bakal berat. Kalian akan diuji kesetiaan kalian, kebersamaan kalian, ya. Susah, seneng, itu akan diuji, akan kamu hadapi. Tapi apapun yang terjadi, dia ini tidak pernah meninggalkan kamu gitu. Baik kamu susah, baik kamu benci sama dia, ya, baik kamu ngambek sengambek-ngambeknya sama dia, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Makanya kenapa gitu, aku tuh ngeliat kayak ya ujian terberat kamu sama dia tuh ya di saat pacaran itu. Tapi setelahnya ya, saya tuh melihat perjalanan cinta kamu sama dia tuh akan indah gitu. Dan orang itu sama sekali tidak pernah mengeluh gitu ya. Tidak pernah mengeluh meskipun kamu bersikap manja, meskipun kamu agak bawel, agak jutek ya. Terkadang diri kamu agak mood swing, terutama mungkin kalau kamu cewek sedang dapat gitu ya. Kalau cewek ya mungkin sedang banyak masalah, mood kamu swing gitu. Tapi dia tidak pernah memperdebatkan hal itu gitu, karena dia sangat menikmati proses yang terjadi di dalam hubungan ini antara kamu dan dia. Nah, wow, the lovers artinya apa? Ya udah, dari situ kan tervalidasi gitu. Kalau orang yang seperti itu artinya orang yang benar-benar the lovers, orang yang benar-benar kayak the real of love gitu, benar-benar mencintai kamu dalam susah, senang, duka. Ya itulah gitu. Karena terkadang kan ada ya orang yang mungkin tuh ya dia akan mencintai di saat ada butuhnya. Ya, dia akan sayang gitu di saat melihat kamu sempurna gitu, dan dia akan ninggalin kamu ya di saat dia tahu sisi burukmu gitu. Dia akan berantemin kamu gitu di saat kamu bawel. Tapi ini kan kamu dipertemukan sama orang yang benar-benar
The real love ya, artinya dia benar-benar mencintai kamu dari hati. Nah makanya kenapa gitu, ujian kamu tuh di awal bakal berat sama dia, tapi akan menghasilkan ending yang membahagiakan. Nah bukan lagi. Terus juga kamu nantinya akan banyak dapat restu ya, restu dari orang-orang terdekat kamu, dapat restu dari keluarganya, dapat restu juga dari orang tua kamu, dari keluarga kamu. Ini sangat mendukung penuh ya kedekatan kalian gitu, karena ya bisa dibilang kamu ketemu sama orang yang tepat. Kalau nggak tepat kan ya iyalah gitu, kamu akan dapat pro, akan banyak pertentangan di mana-mana gitu ya, dari sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu, orang tua kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Gimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energinya dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Tuh, ya. Dia takut kehilangan. Ya. Jadi setelah dia dipertemukan dengan kamu, setelah dia tahu kamu siapa, apa kelebihan kamu dan kekurangan kamu, dia makin takut ya, makin takut akan kamu tinggal, makin takut akan kamu pergi, takut kamu selingkuhi, karena ya apa ya, bisa dibilang ya dia udah ngerasa srek ya, dia udah ngerasa klik sama kamu gitu. Makanya dia tidak ingin ada perpisahan, dia tidak ingin kamu tinggalkan, karena bagi dia kamulah satu-satunya orang tuh yang sangat dia cintai saat ini gitu. Ya emang tuh dia ini tipikal orang yang terkadang tuh suka cari-cari masalah. Ya, dan itu tuh juga terkadang tuh bikin kamu ngerasa sebel, bete sama dia, karena satu masalah selesai ya dia bikin masalah lagi. Itu yang sempat gitu ya, pernah diri kamu tuh hampir menyerah gara-gara kelakuan dia di awal. Tapi ya setelah dia udah bucin-bucin sama kamu gitu ya, orang ini akhirnya insaf ya, dia akhirnya tobat gitu. Dia tidak ingin menyakiti kamu, dia tidak ingin menyakiti siapapun, karena dia tidak ingin ditinggalkan oleh kamu gitu. Tuh, dia trauma diselingkuhin. Makanya dia takut ya, takut kamu tinggalkan, karena dia punya pengalaman buruk, karena dia diselingkuhin oleh sahabat sendiri, teman sendiri, saudara sendiri ya, atau mungkin teman satu kerjaan sendiri, ditikung teman dari belakang, tuh dia udah kenyang sekali. Nah makanya kenapa beberapa dari dia tuh setelah dia tahu kamu siapa, dia takut ya, takut menghilang. Ya dia takut gitu ya, takut kalau kamu tinggalkan, takut diselingkuhi gitu, karena ya semenyakitkan itu disakiti. Kita udah berjuang tulus, rela gitu ya, tapi ujung-ujungnya ya bukan kebahagiaan yang gue terima, melainkan rasa sakit hati yang berkepanjangan. Seperti itu. Jadi kakak-kakak lagi deh gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia? Tuh, Seven of Cup ya, menarik. Oke. Kalau dilihat dia ini orang yang agak nggak punya pendirian ya, karena nggak tahu kenapa dia nggak konsisten gitu. Kadang-kadang dia cinta, kadang-kadang dia sayang, tapi kadang-kadang dia benci ke kamu, kadang-kadang dia bersikap jutek dan cuek ke kamu gitu. Sehingga kayak sisi pandang kamu ke dia, ya dia ini abu-abu banget gitu ya. Kayak mungkin nggak sih gue hidup sama orang yang nggak jelas kayak lo. Ya. Karena jujur gitu, hidup tuh yang realistis-realistis aja. Hidup tuh satu kali. Kalau bisa ya berdealing dengan orang yang bisa ngebuat happy gitu. Tapi kenapa Beb? Di saat gue udah mulai nyaman sama kamu gitu ya, di saat gue udah ngerasa kamu satu-satunya yang aku miliki, tapi sikap kamu yang bikin gue ilfeel, gak jelas gitu ya. Karena gak konsisten. Kamu tuh gak punya pendirian, tahu gak sih gitu. Karena ya kadang A bisa jadi B gitu, B pun bisa jadi C gitu. Sedangkan ya gue mau berharap sama orang kayak lu gitu. Jadi ya kamu harus bisa membuktikan kepadaku gitu, agar gue merasa yakin gitu. Sampai pada akhirnya ya kamu percaya gitu ya, karena dia mau berubah gitu. Karena yang membuat dia nggak punya pendirian menurut aku,
Karena dia ini orang yang menurut aku tuh nggak bisa milih, ya. Dia nggak bisa pilih, coba gitu ya. Kamu lemparkan dia sebuah pendapat, pasti orang ini akan melempar pendapat balik ke kamu. Ya, kenapa? Ya, misalkan tuh bulan depan kita kemana ya? Kita ke pantai atau kemana? Pasti ketika dia dimintai pendapat, jawabannya terserah kamu. Dilempar ke kamu. Ya, itu menandakan dia nggak punya pendirian. Ya, jadi kayak sedikit agak red flag nggak sih gitu loh. Ya, jadi kayak sedikit ketar-ketir juga gitu. Karena ini nyangkut masalah masa depan loh. Ini nyangkut masalah hidup. Gue nggak mau lagi dipermainkan sama dunia-dunia yang penuh dengan perdramaan ini gitu. Ya, kita cek lagi di sini. Kita cek ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan Juni. Oke. Tuh. Kalau dilihat energi dia, kamu dipertemukan sama dia, tapi nggak lama kemudian kamu dipisahkan, ya. Tapi akhirnya, ya, perpisahan ini tuh terjadi bukan karena perselingkuhan, melainkan karena keegoisan. Dia orangnya ego, dan aku juga ngelihat kamu orangnya sedikit ego, jadi ego ketemu ego udah, ya. Akhirnya tuh kalian berpisah. Ya, kalian berpisah, tapi pisahnya kalian gitu, itu bukan pisah untuk selamanya, tapi berpisahnya kalian ini untuk sementara. Dimana setelah kalian berpisah, akhirnya tuh kayak kalian tuh sama-sama mengintrospeksi diri tentang kelemahan masing-masing gitu. Dan dari situlah akhirnya tuh rasa ego bener-bener bisa ditekan gitu. Kamu nekan egomu sendiri, dia nekan ego dia sendiri. Karena apa? Ya, kalian udah capek gitu. Kalian capek terus berdebat, kalian capek terus gitu ya, kita saling bertentangan gitu, karena ya apa ya, kita ini cari orang yang benar-benar bisa sama-sama bisa menekan ego gitu ya, karena hubungan dengan ego tuh ya hubungannya nggak berkualitas gitu ya. Makanya di sini dia akan perbaiki, karena menurut aku selain dia orangnya ego, dia ini juga orangnya tuh kadang dominan. Ya, dominan dalam hubungan. Artinya tuh kayak ya kamu dituntut untuk menuruti segala keinginannya. Karena apabila tidak, ya udah dia bakal tantrum. Dia bakal marahin kamu, nyudutkan kamu, banding-bandingkan kamu dengan yang lain. Dia akan sepilihkan kamu, ya. Banyak sekali serangan-serangan yang terjadi gitu ya. Kalau diri kamu tuh nggak maksudnya tuh nggak nurut sama dia. Karena dia orangnya dominan banget. Terus dia ini juga orang yang pengennya selalu diprioritaskan. Tapi dia sendiri nggak tahu kapasitas memprioritaskan siapa dulu. Karena nggak tahu kenapa gitu. Beberapa dari dia pengen kamu prioritaskan, tapi dia sendiri nggak bisa memprioritaskan kamu. Nah, ini kan kayak jadi belenggu ya. Ini kan kayak jadi lo gimana sih, kok aneh banget tuh gitu ya, gue dituntut untuk memprioritaskan kamu, tapi kamu nggak bisa memprioritaskan aku. Karena ya loh, di sini yang bikin kamu ngerasa gede sama dia gitu. Karena terkadang tuh nih orang tuh lebih mentingin dunia dia sendiri, lebih mentingin teman-teman dia ketimbang kamu. Nah, jadinya kan nggak adil gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan klik aja link tautan WA di deskripsi video ini. Oke. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa, ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.